ahli kolbu dengan ahli intelektual, ahli akal, itu cara mengenal Allahnya beda. Sama-sama ahli sunnah. Sama-sama ahli sunnah. Kalau ahli intelektual, profesor, doktor di kampus, peneliti-peneliti, ulama-ulama ahli falsafah, filsafat, atau ahli ilmu kalam kita sebut, atau tauhid, mereka mengenal Allah dengan menyebutkan makhluk. Mereka kenal Allah melalui makhluk. Kenal Allah setelah menyebutkan analogi-analogi. Contohnya, jika meja ini ada yang buat, masa alam sebesar ini gak ada yang buat? Nah, itu ahli kalam. Ini profesor, doktor, Pak, begitu ngomongnya. Kiai, ahli kitab itu ngomongnya. Benar? Benar. Secara akli. Namun secara kolbu kita gak puas. Bapak sudah makan Allah, saya kasih tahu misalnya, buah apa yang Bapak Ibu belum makan di Indonesia? Kawan saya dulu tinggal di Buton. Saya sebut aja namanya ya, orangnya baik sekali, pinter ya. Ocit, Roshid namanya. Beliau ini pinter bahasa Arab, jago bahasa Inggris, juga bisa bahasa Persia. Ya, saya pernah belajar bahasa Persia kepada beliau. Itu dia dulu pernah ngajar bahasa Inggris di pesantrennya. Di kampungnya dulu belum ada melon, Pak, di Buton itu. Belum nyampe melon itu ke sana. Terus melon itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Dalam bahasa Inggris sama ya, M-E-L-O-N. M-I-L-O-N ya. Lalu ketika ada muridnya nanya, melon itu apa Ustaz? Nah, dia ngajar bahasa Inggris. Bingung deh karena nggak pernah nyoba. Melon itu ya melon. Kayak apa gitu. Jadi nggak jelas. Ini melon ya kayak melon. Buahnya mirip ini, mirip gitu doang. Ini namanya metode ahli aqidah, ahli tauhid, ahli akal. Saya mau sebut ke Bapak misalnya, mungkin anggap saja Bapak ini nggak pernah coba madu pahit misal. Lalu saya kasih tahu, madu pahit itu mirip kayak jamu tapi dikasih gula. Bisa nggak begitu? Akhirnya kita punya imajinasi jamu dikasih gula. Tapi udah terasa belum? Belum, baru terbayang. Orang ahli akidah itu imannya baru dibayang-bayang. Orang ahli tauhid mau pembagian uluhiyah, rububiyah, asma sifat, mau sifat 20 sama. Baru level membayang-bayangkan Allah. Cuma karena sudah pakai rumus akal, bayangannya stabil. Bayangannya konstan di kepala. Beda dengan khayal-khayalan biasa atau wahmun ya. Kalau ahli kolbu enggak mau tahu Allah ada atau tidak, gimana caranya? Buktikan Allah itu ada. Gimana caranya? Allah berfirman hadis qudsi Sahih Bukhari, ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersamanya jika dia sebut namaku. Maka mereka punya teknik menyebut Allah lalu merasakan Allah yang punya nama. Sudah begitu belum, Pak? Ya, ayo mau rasain Allah ada gitu ya. Cobain nama Allah, terasa atau tidak? Kalau nggak terasa berarti tauhidnya belum nyata di kalbunya. Buktinya sholat lisan sudah baca Allahu Akbar, kalbu belum membesarkan Allah. Itu tanda kalau imannya baru iman ngayal, iman waham atau iman intelektual. Nah, kalau intelektual sudah stabil di kepala, cuma dia belum ada rasa. Sudah punya rumus-rumus Allah itu mesti begini, nggak mungkin begitu, misalnya gitu. Allah mesti maha suci, tidak bisa digambar-gambarkan. Capek Pak mikirin gitu, capek nggak? Apalagi orang meyakini Allah bertempat, lebih capek lagi. Apalagi orang meyakini Allah pindah-pindah Pak, dari aras turun ke langit dunia, lebih capek lagi.
Rasulullah maksudnya ketika menyebut yanzilu Rabbuna, Allah turun, bukan supaya kita bayang-bayangin Allah turun, tapi untuk dirasa. Ini perbedaan antara ahli teori, ahli akidah, ahli intelektual, doktor, profesor, kiai, ahli kitab dengan ahli kolbu. Saya mau tanya, Rasulullah itu ahli kitab nggak? Bisa baca kitab nggak? Nabi baca Quran nggak pakai kitab, pakai hafalan. Maka yang sudah pintar baca kitab jangan sombong dulu. Antum belum ulama. Ya. Ulama itu yang takut kepada Allah. Iza dzukirallah wajilat qulubuhum, disebut nama Allah ada getaran cinta di kalbunya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ulama itu yang takut kepada Allah saja. Enggak takut enggak ulama. Enggak khusyuk enggak ulama, gitu. Jadi kalau ada ustadz bilang salat khusyuk itu mustahil, berhenti jadi ustadz. Berhenti jadi kiai, jadi murid lagi, berguru lagi. Cari guru yang mengajarkan khusyuk. Karena kita mengajarkan khayal yang gak jelas ke murid-murid nanti. Nah ini perlu ya. Jadi ilmu itu gak ada batasnya. Kalau kita gak menemukan ilmu khusyuk, ada orang yang mewarisi khusyuk. Abdullah bin Amr mengatakan bahwa awwalu ma yuqbal yaumal qiyamah atau qabla yaumil qiyamah al-khusyuk. Yang pertama kali dicabut sebelum hari kiamat adalah rasa khusyuk. Ini yang disebut ahli qalbu tadi. Khusyuk itu bukan mata yang nunduk. Bukan kepala yang ke depan gitu, ke bawah gitu, bukan. Khusyuk itu perkara qalbu. Kalau jatuh cinta ke seseorang, ingat dia, sebut dia, atau ketemu dia di jalan, berdesir nggak? Berdesir. Serius, berdesir. Itu awal jatuh cinta. Antum kalau jatuh cinta kepada Allah, itu ada desirannya. Dan itu desirannya nikmat sekali. Seru nggak jatuh cinta itu? Seru sekali, Pak. Seru sekali. Karena itu, kalau jatuh cinta kepada Allah itu getarannya lebih dahsyat. Maka beberapa orang pingsan-pingsan kalau jatuh cinta kepada Allah. Itu disebut fana. Tenggelam dalam cinta. Karena cintanya lebih kuat dari perasaannya. Pingsan-pingsan, Pak. Nabi Musa pingsan enggak? Pingsan. Walaupun tafsirnya macam-macam. Tapi dalam ahli qalbu, dalam ilmu zikir, Nabi Musa itu pingsan bukan karena apa-apa, tapi karena kekuatan cintanya lebih besar daripada kekuatan fisiknya. Kalau Nabi Musa bisa pingsan, apalagi kita. Maka saya awal-awal belajar zikir umur 12-13 tahun dengan guru saya Abu Ya Hasan Al-Basri, Syekh Muhammad Nuruddin. Itu sering pingsan-pingsan, Pak. Anak kecil soalnya, masih kecil. Tapi pingsannya bukan ke belakang ya, ke depan aja ya. La ilaha illallah, udah hilang kita ya. Nggak ada lagi, nggak inget apa-apa lagi ya. Nggak kuat menahan beratnya nama Allah itu. Baru saya faham makna hadis Nabi SAW. Apa kata beliau? Jika kalimah tauhid ini ditimbang dengan langit dan bumi, lebih berat kalimah tauhid itu. Itu umur 12-13 tahun saya belajarnya, alhamdulillah. Tapi ternyata saya ketemu lagi orang dari umur 7 tahun sudah begitu. Dari umur 7 tahun sudah begitu ya. Masih ada orangnya hari ini, masih hidup, masih umur 50-an. Nah, ini perbedaan ilmu tauhid versi ahli intelektual, ahli teori dengan ahli qalbu. Silakan cari ahli kolbunya ya. Dicari ahli kolbunya, belajar bagaimana cara dia merasakan Allah Ta'ala. Bapak makan Allah. Apalagi petuah-petuah Imam Abul Hasan Ibn Sa'ir, beliau mengatakan, man tawalat alaihi humudmud dunya falyadhkuruhu hamman la yazul liyastariha minha.
Siapa yang dirundung, dicoba, diuji dengan humumud dunya. Apa arti humum? Perkara-perkara berat dalam dunia. Urusan-urusan, masalah-masalah yang bikin kita kepikiran. Cara ceknya gampang, Pak. Ke bawah nggak masuk sholat. Masalah kita itu. Kalau ke bawah masuk sholat, pada sholat itu wilayah, bagian, ranah terdamai ya, paling tenang. Kok masih mengganggu? Bagi yang punya pekerjaannya, kalau guru ya ngajarannya, dosen ya bahan-bahan pengajarannya, pengurus masjid ya pengurusan masjidnya, jamaah ya urusannya dengan sekitar-sekitarnya. Jika itu mengganggu sekali, apa kata beliau? Falyazkuru hamman la yazul. Hendaklah dia pikirkan, dia ingat-ingat, nanti dia akan ketemu urusan yang lebih berat dari semua ini, dan semua itu tidak akan hilang. Apa maksudnya? Yaumul Qiyamah, ujungnya adalah neraka. Jadi Imam Ibnu Athaillah memperkuat kalimat ini. Apa kata beliau? Siapa yang menyesali, kok dunia itu susah ya? Berarti dia nggak paham dunia itu apa. Dunia itu ya susah. Satu kali Nabi SAW ajak sahabat jalan-jalannya, sampai di suatu lembah. Itu lembah khusus tempat buang air besar, sama buang bangkai-bangkai. Apa kata Nabi? Tahukah kamu hakikatud dunia? Hakikat dunia itu apa? Tuh kamu lihat, bau ya, dibuang. Nggak nyaman, orang kalau masuk ke sana pengen cepat keluar. Itu sebabnya Nabi menyebut ad-dunya sijnul mu'min. Dunia itu penjara mukmin. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita ya. Allah mengampuni dosa kalbu kita, dosa pikiran kita yang membelenggu ini. Itu betul-betul membelenggu ya. Lalu beliau mengatakan, kalau adab kita berteman, apa adab kita berteman? Nah ini, kalau orang belum melakukan ini, maka dia belum memenuhi adab pertemanan, adab ngumpul. Kalau ya cowok-cowok ini suka ngafe gitu ya, yang ibu-ibu suka ngumpul sosialita ya, apa yang harus dilakukan? Boleh nggak? Boleh. Apa kata beliau? Malladzi yajib 'alal ikhwan idza ijtama'u. Jika hamba-hamba Allah sesama mukmin itu berkumpul, apa yang harus dilakukan? Belum membacakan ayat ya, berdasarkan surat Al-Asr, wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Maka beliau mengatakan yang mesti dilakukan oleh seorang saudara kepada saudaranya, teman kepada temannya adalah tawasi bil haqq, saling berbagi, sharing kebenaran, bukan berbagi hoax. Berbagi hak, bukan hoax. Mirip ya, al-haq bukan hoax. Mohon maaf, hari ini bukan lagi kafe-kafe, sosmed itu yang jadi tempat media orang berbagi hoax. Sekarang pengajian Pak berbagi hoax, hadis dhaif, hadis palsu tentang hari kiamat, umur umat, semuanya hoax. Tapi itu lagi digandrungi hari ini oleh anak-anak muda ya, kayak digongengin. Benar gak? Tar 2000 sekian keluar Mahdi. Untuk apa ngomong begitu? Emang Nabi ngomong begitu? Emang tugas kita di dunia ini nunggu Mahdi? Emang tugas kita di dunia ini nunggu Dajjal? Hati-hati ya. Nabi SAW didatangi oleh seorang Arab Badui. Pertanyaannya polos. Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan kiamat terjadi? Apa jawaban beliau? Ma'adattalaha. Kamu gak usah nanya kapan waktunya, tapi apa persiapanmu untuk kiamat? Itu yang benar. Makanya dulu saking gregetannya Maulana Syekh Shaltut, Syekhul Azhar di zamannya, Syekh yang lama ya, beliau kemudian supaya anak-anak muda gak gandrung dengan hadis-hadis palsu seputar kiamat akhir zaman, maka beliau keluarkan fatwa hadis mengenai keluarnya Mahdi dhaif.
Padahal nggak dhaif, itu sengaja beliau lakukan itu. Sekarang muncul Pak, muncul ini ya. Maka saya juga lagi mengamati, ini sejauh mana sih mereka nyebutin hadis, sampai ada 400 hadis seputar kiamat ya. Dan itu banyak hadis dhaifnya. Kiamat itu perkara akidah atau perkara ibadah atau perkara apa? Akidah. Boleh nggak pakai hadis dhaif? Nggak boleh. Buang-buang waktu, buang-buang umur. Ma'adattalaha. Kembali ke hadis yang sahih. Apa yang kamu persiapkan untuk itu? Malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah, malu kepada Jibril. Jibril bertanya kepada Nabi, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Kapan itu kiamat? Apa jawaban beliau? "Mal mas'ul anha bi'a'lama minas sa'il." Yang ditanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan ustaz. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah lebih tahu daripada yang menanya. Siapa itu yang bertanya? Jibril. Tiba-tiba sekarang orang berani pakai hadis palsu mengatakan umur umat sekian, Mahdi keluar tahun sekian. Itu bukan tawasau bil haq, itu tawasau bil hoax. Insya Allah kalau mau nanti kita buat daftar-daftar hadis-hadis palsu mengenai akhir zaman itu, nanti kita kasih ya. Dan itu bikin gregetan sudah, cocok logi semua, dicocok-cocokin. Auzubillah min dzalik. Ilmu agama, akidah kok dicocok-cocokin. Cocok-cocokin itu ada di ilmu tafsir, namanya munasabatul Quran. Ilmu mencocokkan ayat ini dengan ini, itu ada kaedahnya. Masa ada kaedah begini? Jika nanti hari kiamat terjadi, itu dimulai, bukan itu kalimatnya. Jika bulan puasa dimulai hari Jumat, lalu tanggal 15 yang terdengar dentuman besar, maka setelah itu akan terjadi kekacauan di Arab. Allahu Akbar. Itu hadis palsu. Tapi orang ini berani mengatakan apa? Hadis dhaif jika sesuai dengan kenyataan, maka dia naik menjadi sahih. Coba antum belajar hadis di mana? Ketemu gak kaidah begitu? Bikin rusuh aja ya. Ini tuh banyak orang-orang kemudian nanya kita, "Ustaz, ini kok gimana nih Ustaz?" Jadi kayak ketakutan. "Saya belum nikah Ustaz." Allah, nikah keberapa kali maksudnya ya? Serius amat ya. Saya yang serius ya, sorry. Teman-teman semua, seandainya Nabi hidup hari ini, Nabi akan memarahi mereka. Kenapa? Nabi ngomong apa? Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Itu Jibril sama Nabi Muhammad tuh. Lalu hadis orang Arab, hadis sahih, apa yang engkau persiapkan untuk kiamat? Ustaz, saya bersiap untuk kiamat dengan latihan kuda dan panah. Allahu Akbar. Emang begitu Nabi merintahkannya? Bukan Pak. Kuda dan berlatih panah itu olahraga yang disukai Rasulullah. Silakan olahraga itu. Bukan untuk menunggu Dajjal. Mati antum nanti kalau pakai itu ya. Dajjal itu tangan kanannya neraka, tangan kirinya surga. Kecepatannya cepat sekali. Pakai panah habis kita. Oh Ustadz, nanti Pak akan gak ada lagi semua teknologi ini. Iya, itu nanti masih lama. Kalau masih ada orang ngaji Sahih Bukhari, masih ada orang tahlil, masih banyak orang zikiran, masih banyak majelis-majelis seperti ini, insya Allah Allah akan undur itu. Dalam ilmu sosiologi ini disebut gejala mesianisme. Mesiah, kalau bahasa kita Ratu Adil Juru Selamat. Itu teori lama Pak. Dan ternyata di tahun 300-an itu Imam Ibnu Jarir At-Tabari pernah membuat teori itu dan mengemukakan riwayat-riwayat yang juga bermasalah, dikritik oleh imam setelahnya. Imam setelahnya mengatakan beberapa tahun lagi, masih tahun ratusan, 600-an ya. Kemudian dibantah lagi oleh Imam Suyuti. Imam Suyuti mengatakan enggak terjadi itu tahun 600 kiamat, enggak keluar tuh Dajjal sama Mahdi.
Terus Imam Suyuti ingin membantah itu, lalu beliau carilah hadis. Tapi hadisnya juga beliau nggak katakan sahih. Beliau mengatakan nggak ada yang sahih di situ, tapi kira-kira untuk membantah mereka pakai riwayat-riwayat ini. Bahkan Imam Suyuti memprediksikan umur umat itu sekitar tahun 1500-an gitu. Tapi itu beliau juga ragu Pak sebenarnya. Beliau nggak memastikannya. Tiba-tiba sekarang kok dikasih-kasih angka, itu gimana ceritanya ya? Taubatlah ya. Wa tawasau bil haq. Jangan hoax. Ini kalau wajar ya, berita-berita biasanya nggak bisa bedain mana yang sahih dengan yang nggak sahih, apalagi hadis. Makanya jangan jadi ustadz hoax ya. Kalau nggak tahu, cukup berhenti aja. La tatakallam wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan banyak bicara untuk hal yang kita nggak tahu. Nanti jika umur kita panjang, nanti kita bahas tentang hadis-hadis sahih mengenai Imam Mahdi, hadis-hadis sahih mengenai Dajjal, sama-sama gelarnya ya dengan Nabi Isa, Al-Masihud Dajjal, Al-Masih Isa. Ini sebagai bocoran aja. Ad-Dajjal maknanya apa? Dajlun, menutup kebenaran. Kita sebut hoax. Maka Dajjal adalah imam hoax, ustadz hoax. Itu disebut dengan Dajjal. Maka saya khawatir antum yang sedang bersiap-siap menunggu Mahdi dan Dajjal nanti mengira ikut Mahdi, ternyata yang diikuti Dajjal. Kenapa? Basic pengetahuan untuk menunggu mereka pakai hadis-hadis yang palsu. Hadis palsu itu hadis Dajjal. Karena Imam Ahmad menyebut pemalsu hadis dengan Dajjal. Maka Dajjal dalam ilmu hadis banyak Pak, banyak sekali. Oleh karena itu hati-hati. Dan betul kata Nabi, nanti kalau Dajjal turun, Dajjal keluar, orang yang merasa dirinya benar itu dia salah sebenarnya. Karena dia sedang mengikuti Dajjal, bukan Imam Mahdi. Ya, jadi ngomongin Mahdi panjang-panjang ya. Karena teringat kalimat ini, tawasau bil haq.